Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya mau menyampaikan cara mengerjakan soal bilangan bulat yang soal sederhana saja. Biar mudah saya beri contoh, misalkan ada soal bilangan bulat yang terletak di antara min 2 dan 8. Nah, kita ingat bilangan bulat itu sendiri adalah diantaranya negatif, juga ada yang positif. Berarti bilangan bulat itu jawab bilangan bulat itu diantaranya meliputi negatif dan positif. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ke arah sana masih ada yang terusnya, tak terbatas atau tak terhingga. Ke arah negatif juga masih ke sana, tak terhingga atau tak terbatas. Sehingga pertanyaan di sini soal ini ada di antara min 2 dan 8. Maka yang diambil adalah di atasnya min 2 dan di bawahnya 8, yaitu jawabnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dimaksud soal nomor 1. Kemudian nomor 2, ini ada soal hasil dari min 25 min 15 plus 10. Berarti sini nanti yang perlu diselesaikan di sini kalian harus tahu di sini min dalam kurung min berarti menandakan ini perkalian. Sehingga min kali min hasilnya nanti adalah plus. Berarti jawabnya di sini adalah min 25 plus 15 ditambah 10. Berarti sama dengan min 25 ditambah 15 ditambah 10. Berarti hasilnya sama dengan min 25 ditambah 25 sama dengan 0. Berarti sini nanti jawabnya adalah 0. Kemudian nomor 3, soal nomor 3. Nomor 3 adalah berilah tanda kurang atau lebih dari pecahan 3/4 dengan 5/6. Jadi nanti pakai kurang atau lebih, yang paling benar pakai tanda yang mana. Caranya harus menyamakan penyebut dulu 4 dengan 6, yaitu dengan cara menyamakan penyebut 4 dan 6 itu adalah 12. Ini dibuat 12, di sini nanti juga jadi penyebutnya 12. Sehingga penyebut 12 yang baru ini dibagi penyebut yang lama 4, berarti dapatnya adalah 3. Berarti dari pembilang pertama itu 3, berarti 3 kali 3. Kemudian penyebut yang baru, yang satunya ini 12, ini juga penyebut lamanya 6, berarti 12 dibagi 6, berarti dapatnya 2, berarti kali 5. Sehingga hasilnya berubah seperti ini, 9/12, terus yang satunya 10/12. Sehingga kita bisa tahu mana tanda yang perlu kalian jawab di sini, ya, dengan cara pembilangnya yang lebih besar. Jika penyebutnya sudah sama, pembilangnya lebih besar, yang kecil ikut kecil, berarti menghadapnya adalah ke arah 10 pembilangnya itu. Berarti yang benar adalah tandanya. Berarti ini juga tandanya ke arah sana. Kemudian nomor 4, berilah tanda kurang atau lebih lagi. Tapi bentuk soalnya 5 pangkat 1/100 dan 7 1/100. Ini malah justru lebih mudah.
5 pangkat 1 per 100 dengan 7 pangkat 1 per 100. Berarti sama dengan 5 pangkat 0,01 dan itu 7 pangkatnya 0,01. Nah ini pangkatnya sudah sama, sehingga tandanya yang paling besar dan menghadap angka di bawah ini yang besar, berarti arahnya ke sana. Oh, mudah kan? Arah ke 7. Sekarang nomor 5. Lihat ini nomor 5. Ini ada bilangan pangkat 9 pangkat 2 disuruh mencari senilai dengan 3 pangkat berapa. Nah, lihat di sini. Di 9 pangkat 2 carikan senilai dengan 3 pangkat berapa? Jawab. Nah, jawabnya 9 pangkat 2 ini bisa dibuat ke bentuk 3 pangkat 2 dalam kurung ini 2. Kalau ini 2 berangkat dari soal ini. Nah, terus ini nilainya adalah 9. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. Berarti sama dengan 3 2 kali 2. Di sini pertanda kita harus dikalikan pangkatnya sama pangkat. Berarti sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga jawaban di sini adalah senilai dengan 3 pangkat 4. Ini. Nah, itu nilai 3 pangkat 4 akan senilai dengan 9 pangkat 2. Cara nomor 6. Hasil dari 5 per 6 kalikan 4 per 11. Nah, ini juga mudah. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 5 kali 4 ini dikalikan. Nah, gitu. Kemudian dibagi 6 kali 11 yang di bawah ini. Nah, kalikan. Hasilnya sama dengan 20 dibagi 66. Ya, ini disederhanakan. Dibagi 2 berarti 10 dibagi 33. Berarti hasilnya seperti ini. Berarti 10 per 33. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7. Hasil dari 2 per 3 dibagi ini 1 per 5. Berarti 2 per 3 dibagi 1 berarti 1 pecahan biasa, 1 pecahan campuran. Caranya seperti ini. Nah, jawabnya adalah dibuat pecahan biasa dulu yang campuran ini. Berarti ditulis dulu 2 per 3 dibagi. Ini dibuat pecahan biasa dulu. Berarti 1 kali 5 ditambah 1 per 5. Berarti 1 kali 5 ditambah pembilang 1. Berarti sama dengan 2 per 3 dibagi. Nah, dibagi 5 ditambah 1 per 5. Berarti sama dengan 2 per 3 dibagi 6 per 5. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, ini nanti pembagian itu akan berbalik menjadi perkalian. Namun yang sini harus dibalik. Yang ini, lihat ini. Nah, berarti 2 per 3
dibagi 6/5 itu bisa dirubah bentuk perkalian 2/3 kali 5/6. Nah ini dibalik. Nah, jadi pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau sudah perkalian tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 kali 5 dibagi 3 kali 6 sama dengan 10/18 sama dengan disederhanakan lagi bagi 5 bagi 5 berarti 5/9. Ini hasil dari pembagian 2/3 dibagi 1/5 mendapatkan hasil 5/9. Kemudian kita nomor 8, soal nomor 8. Nah, kita soal nomor 8 yaitu ada lain bilangan pecahan yang terletak di antara bilangan pecahan yang terletak di antara terletak di antara 3/4 dengan 11/12. Caranya tiada lain dengan menyamakan penyebut 4 dan 12. Karena ini sudah 4 dan 12 sehingga disamakan 12 saja lebih mudah. Berarti disamakan 12 malah lebih mudah. Jawab. Nah, itu. Jawab disamakan 12. Di sini juga 12. Terus penyebut yang baru 12 dengan penyebut lamanya sini itu 4, berarti 12 dibagi 4 dapatnya 3. Berarti 3 kali 3. Kemudian sini sudah penyebutnya 12, sini 11, berarti cukup. Nanti tidak berubah 11. Berarti hasilnya adalah 9/12. Kemudian yang satunya 11/12. Lihat, pecahan yang mana yang terletak di antara itu? Di antara itu adalah ini pembilangnya kan 9, kemudian yang sini 11. 9 sini ke sini 11. Berarti sela-sela antara 9 dan 11 itu ada di sini ada bilangan 10. Urutannya kan gitu. 9, 10, 11. Sehingga ini yang dinamakan pecahan di antara 3/4 dan 11/12. Penyebutnya tetap 12. Berarti bilangannya adalah bilangan pecahan itu. Berarti pecahan di antara 3/4 dan 11/12 adalah 10/12. Nah, sekarang soal yang nomor 9. Ini ada soal 9 itu tentukan P dengan menggunakan sifat operasi bilangan bulat. P dengan menggunakan sifat operasi bilangan bulat. Ya, ini mudah saja. Kita P dalam sini adalah P dalam kurung ini 5 min 11. Berarti P kalikan 5 dan P kalikan min 11. Berarti hasilnya P kali 5 min 11 kali P. Berarti P kali 5 cuma dibalik tidak apa-apa ini, biar lebih mudah. Berarti P kali 5 min 11 kali P. Di sini sama dengan 8 kali 5 min 11 kali 8. Coba dilihat. Ini ada P, ini ada P. Di sini ada 8, di sini ada 8. Sehingga kita tahu berarti P-nya berapa? P-nya berapa? Coba tebak. Tiada lain, P-nya adalah 8. Ini menggunakan sifat dari bilangan bulat itu sendiri. Sekarang nomor 10. Kita menjawab nomor 10. Nomor 10, seorang petani mempunyai sepetak tanah seluas seluas 12.000 meter persegi. Jika 1/4 ditanami jagung dan 2/3 ditanami kedelai dan sisanya ditanami kacang
tanah. Gimana cara menentukan luas tanah yang ditanami kacang tanah? Yo, luasnya 12.000 meter persegi ya. Ya, kita jawab. Jawab. Kita hitung dulu pecahan tersebut atau luas tanah apa pecahan dari tanah itu sendiri. Tiada lain adalah sepetak tanah itu kan 1. Nah, sepetak tanah itu 1. Berarti 1/4 ini yang kedelai ya toh. Apa itu tadi? Yang jagung, kemudian ditambah 2/3 kedelai. Nah, tiada lain ini disamakan penyebut dulu. Itu 4 dan 3 itu 12. Ini 12 ditambah sini 12. Berarti penyebut yang baru 12 dengan ini 4 berarti dapat 3, berarti 1 kali 3. Penyebut yang ini 12 di bawah sini 3 berarti 4. Berarti 4 kali 2. Berarti hasilnya sama dengan 3/12 ditambah 8/12. Berarti sama dengan 3 ditambah 8/12. Berarti hasilnya sama dengan 11/12. Nah, sekarang ini dua tempat yang ditanami jagung sama kedelai. Sekarang yang ditanami kacang tanah berapa? Nah, ini kita lihat. Karena 1 sepetak tanah berarti nanti ada tanah masih sisa. Nah, masih sisa. Nah, sisanya berapa? Dilihat sini. Sekarang di sini sudah 11 berarti nanti sisanya adalah 1 dikurangi 11/12. Berarti alias disamakan penyebut. Ini 12, ini 12 min 11/12. Berarti masih sisa 1/12. Nah, ini yang ditanami kacang tanah. Nah, kacang tanah. Sekarang berapa luasnya? Jadi luasnya sama dengan 1/12 kali 12.000 meter persegi, alias sama dengan 12 ya, kali 12.000 per 12. Berarti sama dengan 12.000 dibagi 12 sama dengan 1000 meter persegi. Berarti masih sisa luas yang ditanami kacang tanah adalah 1000 meter persegi. Ini ya anak-anak sebagai contoh berbagai macam soal terkait bilangan bulat yang mungkin sebagai bahan bagi anak-anak untuk lebih mudah. Nanti saya kasih contoh atau sebagai latihan yang berikutnya sehingga kalian lebih mudah dalam pemahaman berbagai macam soal yang sederhana. Terima kasih.